Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun anda berada. Balik lagi di ulasan sinetron buku harian seorang istri untuk nanti malam 25 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Terima kasih. Di episode selanjutnya terlihat di sini Nana dan Dewa mau makan nasi liwet buatan Nana, dan di sana ikannya itu ikan asin. Lauknya itu lauk ikan asin. Di sana Dewa juga dia tertawa. Dia baru pertama inilah dia mau makan ikan asin. Lalu di sana juga Nana juga tertawa melihatkan suaminya lahap benar memakan nasi liwet sama lauknya ikan asin peda. Lalu di sana juga pas dia mau nambah nasinya habis. Lalu di sana Nana ngomong sama Dewa, kalau beras masih ada mas, tapi bumbunya nggak ada. Besok lagi lah ngeliwetnya, kata Nana. Lalu di sana lagi dia mesra-mesraan, teriak-teriak, tertawa Nana sama Dewa. Itu udah makan. Di kamar Lula di sana dia juga tersenyum sangat bahagia melihat kakaknya bahagia sama Dewa. Lalu dia di sana akan pergi dari rumah karena takut mengganggu kemesraan kakaknya. Lalu di sisi lain di sana terlihat Nana membereskan tempat tidur. Lalu singkat cerita di sana juga Dewa juga datang dan dia juga tidur. Nana juga bilang, maaf mas, ini ranjangnya kecil. Lalu di sana lagi ngobrol dia, tiba-tiba ranjangnya nggak gurubrak. Dia runtuh, ranjangnya tidak kuat karena sudah lama ranjangnya. Lalu di sana juga Dewa juga sangat kaget. Dia di sana di ranjang Dewa yang koyot. Lalu Dewa juga turun dari ranjang. Langsung di sana juga Dewa mengambil ambal. Dan di sana juga Nana sama Dewa tidur di bawah. Lalu di sana Dewa sama Nana udah mau tidur, tapi Dewa memanggil Nana. Dan di sana juga Nana juga dia nyautin, apa mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sana saling ngasih isyarat, mungkin dia mau potong bebek angsa di kuali karena sudah lama. Di sana juga Nana juga ngerespon apa yang dibilangin oleh suaminya Dewa. Lalu terjadilah mungkin di sana potong bebek angsa di kuali. Lalu tiba-tiba dia mungkin itu tidurnya pulas, tiba-tiba kedengar ayam berkokok. Lalu dia korejat dan buru-buru bangun. Dan di sana Dewa juga karena mau meeting dia cepat-cepat bangun, langsung dia ke kamar mandi. Lalu di sana juga Dewa juga berangkat ke kamar mandi dan mengajak Nana. Ya udah duluan mas Dewa dulu yang mandi, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sana Dewa sudah mandi dan di sana juga Nana juga sudah mandi. Di sana tiba-tiba datanglah Lula. Lalu di sana Lula ngomong sama Dewa, Mas Dewa keramas ya bas, kenapa rambutnya basah, kata Lula kepada Dewa. Lalu di sana juga Dewa sangat malu dan sambil memegang rambutnya. Dan di sana juga Nana juga ngomong sama kakaknya, kenapa kakak kayak bingung, kata Lula kepada Nana. Ini Mas Dewa nggak ada baju mau ke kantor, kamu bagaimana caranya? Terus Lula juga ngomong, telepon aja Pasha kak, suruh nganterin baju Mas Dewa, kata Lula kepada Nana. Lalu di sana juga Nana juga menelepon Pasha suruh nganterin baju. Lalu di sisi lain terlihat di sana si Nurus Tunyung, si alias Silet Atel, dia mau ke rumahnya Bu Farah. Lalu di sana dia ngomong, sekarang Bu Nana tidak ada, saya bebas mau apa-apa juga sama Mas Dewa, kata si alias si Hilet Atel. Karena dia jalannya nunduk, tiba-tiba dia tabrakan sama Pasha. Langsung di sana juga Pasha juga kaget, dia langsung masang kayak mau berkelahi. Dan di sana juga Pasha juga ngomong sama si Alia si Hilet Atel, kamu itu mau kemana Alia, kata Pasha. Saya mau ngambil berkas-berkas, saya mau ada meeting.
Lalu di sana juga Pasha juga ngomong sama si Alia si Ledatel, kenapa kamu kesini? Mau meeting kok kesini? Kata Pasha ke si Alia si Ledatel. Karena Pak Dewa sekarang sudah tidak di sini. Pak Dewa sudah pergi dan dia pergi sama Nana. Pergi sama Nana di mana? Kata si Alia si Ledatel. Pergi di sana sama istrinya, kata Pasha kepada si Alia si Ledatel. Pokoknya Pak Dewa sudah tidak pulang-pulang lagi. Di sana si Alia si Ledatel sangat kaget dan terkejut mendengar omongan Pasha. Lalu di sana juga dia berangkat menaik taksi. Tiba-tiba taksinya di jalan mati dan dia bingung karena meetingnya sudah mau kena waktunya. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa di rumahnya Nana mau berangkat ke kantor. Dan di sana juga dijajapin oleh Nana dan Nana juga dikecup keningnya sama Dewa, sangat mesra banget. Lalu Dewa juga berangkat pergi. Dan di sana Dewa berangkat dipandangin oleh istrinya yaitu Nana. Di sini kelihatan Nana sama Dewa sangat bahagia. Lalu singkat cerita Dewa juga sudah sampai di kantor dan dia meetingnya juga sudah beres. Tiba-tiba si Alia si Ledatel juga datang dan di sana si Alia si Ledatel dimarahi oleh Dewa. Kenapa kamu baru datang? Kata Dewa. Lalu singkat cerita Dewa juga ngomong, pokoknya kamu sekarang nanti siang ada meeting, kamu handle semua, saya mau pergi cepat-cepat karena istri saya nunggu di rumah. Mau pergi kemana Mas Dewa? Ya pergi ke istri saya, kata Dewa sambil tertawa kepada si Alia si Ledatel. Lalu di sana juga si Alia si Ledatel sangat cemburu dan terpukul batinnya oleh omongan Dewa. Lalu di sana dia ngomong sambil kuku lutut, Mas Dewa kok gitu sama saya, kayak nggak punya masa lalu sama saya, kata si Alia si Ledatel. Lalu di sana tiba-tiba lagi dia marah-marah sendiri, datanglah si Brokoko Kroni. Di sana juga si Brokoko Kroni menghasut si Alia si Ledatel, dia ngomongin si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain si Alia si Ledatel dia pergi ke Bu Farah mengajak kerja sama lagi untuk memisahkan Nana dan Dewa. Di sana bukannya mau Bu Farah diajak kerjasama lagi, tapi dia malah diusir dan dimarahin lagi oleh Bu Farah. Saya tidak mau kerjasama lagi sama kamu Alia, kata Bu Farah, karena saya kerja sama kamu itu semuanya juga terbongkar, kata Bu Farah kepada si Alia si Ledatel. Lalu Sanju Bu Farah mengusir si Alia si Ledatel dan si Alia si Ledatel juga pergi dari rumah Bu Farah. Lalu di tengah rumah di sisi lain di sana Neratu dia ngomong sendiri, ini rumah kok sepi kalau nggak ada Nana sama Dewa. Lalu di sana juga dia melihat makanan di meja makan tidak ada yang mau makan. Lalu di sana juga memanggil Pasha dan Pasha suruh mengantarkan makanan itu kepada Nana dan Dewa. Tiba-tiba di sana lagi ngomong Pasha suruh nganterin makanan, Bu Farah ngomong, Pasha saya anterin, saya mau ketemuan sama teman saya, kata Bu Farah. Lalu Neratu yang menjawab, jangan Pasha, biarin aja dia suruh ke mobil lain, kata Neratu. Lalu di sana terlihat Bu Farah di tengah rumah di sana mundar mandir kayak istrikan. Tiba-tiba Neratu datang menghampiri dia. Hei Farah, kamu itu kok malah mundar mandir aja? Coba bersihin ini rumah, kata Neratu kepada Bu Farah. Lalu di sini Bu Farah dibikin pembantu oleh Neratu karena dia sudah tahu bahwa Nana dulu dibikin pembantu sama dia. Sekarang saya akan diberi pelajaran Bu Farah, kata Neratu dalam batinnya. Lalu di sana Bu Farah ngomong sama Neratu, Mah saya ini udah pakaian sudah siap mau berangkat karena pakaian sudah bagus. Kamu juga kan menyuruh Nana juga kalau Nana sudah pakai baju bagus masih kerja, kata Neratu kepada Bu Farah. Sekarang kamu kerjain, beresin rumah, jangan dulu pergi, kata Neratu kepada Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah menjawab, Mam, saya ini nyonya di sini menantu Mama.
kamu juga kan ke Nana itu siapa? Nana itu menantu kamu kan, kamu juga nyuruh-nyuruh sama Nana. Sekarang rasain sama kamu. Kamu mau jadi menantu durhaka, kata Neratu sambil meninggalkan Bu Farah. Pokoknya kamu beresin dulu rumah, jangan kemana-mana, kata Neratu kepada Bu Farah. Lalu di sana juga Bu Farah juga sangat kaget dan terkejut mendengar omongan Neratu. Pokoknya kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah ini, kamu tahu akibatnya. Kamu saya usir dari rumah ini, kata Neratu kepada Bu Farah sambil menunjukin ke bawah, dan dia di sana sambil ngoceh-ngoceh ke Bu Farah. Pokoknya di sini Bu Farah akan merasakan apa yang dirasakan oleh Nana dulu, karena Neratu sudah tahu semuanya dari Dewa, bahwa Nana itu waktu Dewa di penjara pernah dibikin pembantu di rumah ini. Lalu di sana Neratu dia merasa supaya dia akan menyiksa Bu Farah supaya dia kerasain bagaimana rasanya dibikin pembantu di rumah ini. Lalu tiba-tiba di sana terlihat si Brokopokroni melihat Bu Farah lagi diocehin dan disuruh mengerjakan rumah, dibikin pembantu oleh Neratu. Dia buru-buru dia pergi, takut kesemprot sama Bu Farah. Langsung dia pergi ke kamar. Lalu di sana Neratu masih melihatin, kenapa masih melihatin saya kamu Farah, kata Neratu kepada, cepat kerjain itu pekerjaan rumah, itu sapuin apa beresin, kata Neratu. Malah melihatin aja, kata Neratu sambil dia melotot kepada Bu Farah. Lalu di sana dia juga Bu Farah juga berangkat pergi mengambil alat dan dia mau membersihkan rumah. Dan di sana Neratu juga tersenyum, pokoknya supaya dia merasain apa yang dirasain oleh Nana dulu. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri. Di sini Bu Farah dibikin pembantu oleh Neratu karena Neratu tahu bahwa Nana dulu dibikin pembantu sama dirinya. Sekarang Mimin pamit. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.